Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israil adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril. Mikail dan Israfil dalam ajaran Islam. Nama Israil tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Walau begitu, ia selalu disebut dengan Malak al-Maut atau malaikat maut, yang oleh sebagian kalangan diidentikan sebagai Israil. Adapun wujud malaikat Israil ialah malaikat Israil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan dia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah telapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faron, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7, salah satu kakinya di langit ke-7, dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah seluruh badannya. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkan kepada malaikat Israil, maka berkata malaikat Israil, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintah seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut itu, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israil mengambil al-maut. Allah telah menyerahkan kepadanya. Walau bagaimanapun malaikat Israil khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya kekuatan
sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Disebutkan pula setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak, dan yang tersisa tinggal malaikat Israel, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya, beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya. Seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Ia juga sanggup membolak-balikkan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikkan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya itu adalah tugas dari malaikat arham. Walau bagaimanapun, Israel bersama Jibril, Israfil dan Mikail pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga adalah antara malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi. Di antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seakan wajah mereka ibarat matahari, sehingga membawa kafan dan parfum dari surga. Mereka duduk di samping calon mayat sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut. Kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke rongkongan. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam dan duduklah di samping kepala calon mayat seraya berkata, "Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho dari Allah." Maka keluarlah rohnya dengan lembut seperti air yang menetes dari bibir tempat air. Malaikat maut pun mengambilnya. Setelah malaikat mengambil ruh itu, maka segera dimasukkan dalam kafan yang dari surga tersebut dan diberi parfum yang dari surga itu. Lalu keluarlah dari ruh itu bau yang sangat wangi seperti bau parfum yang paling wangi di muka bumi ini. Ketika telah keluar ruhnya, maka para malaikat di antara langit dan bumi mensalitinya. Demikian pula semua malaikat yang di langit, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Semua penjaga pintu tersebut berdoa kepada Allah agar ruh tersebut lewat melalui pintunya. Para malaikat membawa ruh itu naik ke langit, dan tiap-tiap melalui rombongan
Malaikat mereka selalu bertanya, "Ruh siapa yang wangi ini?" Para malaikat yang membawanya menjawab, "Ini ruhnya Fulan bin Fulan," sambil menyebutkan panggilan-panggilan terbaiknya selama dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya selama di dunia. Kebaikan-kebaikannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Tatkala telah sampai di langit dunia, para malaikat meminta dibukakan pintunya. Malaikat penjaga pintu langit membuka pintu itu. Kemudian semua malaikat yang ada ikut mengiringi ruh itu sampai ke langit berikutnya hingga berakhir di langit ketujuh. Lalu Allah berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku ini di Illiyin." Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis untuk mencatat amal orang yang baik. Surat Al-Mutaffifin 19-20. Ditulislah catatan amalnya di Illiyin. Kemudian dikatakan, "Kembalilah ia ke bumi, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka darinya dan mengembalikan mereka kepadanya serta membangkitkan mereka darinya pula pada kali yang lain." Roh itu pun dikembalikan ke bumi dan ke jasadnya. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir atau banyak dosa, apabila hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, turun kepadanya para malaikat dari langit yang sangat keras lagi berwajah hitam sambil membawa kain yang kasar dari neraka. Para malaikat itu duduk di samping calon mayit sejauh mata memandang. Diriwayatkan bahwa para malaikat ini mulai mencabut nyawa dari kaki sampai ke lututnya. Kemudian diteruskan oleh para malaikat lainnya sampai ke perut. Kemudian diteruskan lagi oleh para malaikat lainnya sampai ke kerongkongan. Kemudian datang malaikat maut alaihi salam dan duduk di samping kepalanya seraya berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka dan kebencian dari Allah." Roh itu pun terkejut. Lalu malaikat mencabutnya seperti mencabut alat pemanggang yang banyak cabangnya dari kain yang basah, hingga terputuslah urat-urat dan dari ototnya. Malaikat itu pun mengambil rohnya dan langsung memasukkan ke dalam kain kasar yang dari neraka. Keluar dari roh itu bau yang sangat busuk, seperti bau paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Para malaikat lalu membawa roh itu naik, tiadalah melalui rombongan. Malaikat-malaikat mereka selalu bertanya, "Roh siapa yang busuk ini?" Para malaikat yang membawanya yang menjawab, "Para malaikat yang membawanya." Jawabannya, "Ini rohnya Fulan bin Fulan," dengan menyebut panggilan-panggilan buruknya ketika di dunia. Malaikat yang membawanya menyebutkan keburukannya selama dunia, keburukannya dalam hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Semua malaikat di antara langit dan bumi melaknatinya, mengutuknya. Juga semua malaikat yang di langit ditutup untuknya
pintu-pintu langit. Masing-masing penjaga pintu berdoa kepada Allah agar roh itu tidak lewat melalui pintunya. Tatkala telah sampai di langit dunia, mereka meminta agar dibuka pintunya dan ternyata tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Lantas Allah berfirman, tulislah catatan amalnya di sijjin, di bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka darinya, dalam kurung tanah, dan mengembalikan mereka kepadanya, serta mengeluarkan mereka darinya. Lalu rohnya dilempar dari langit sehingga terjatuh ke bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, dan barang siapa menyekutukan Allah, maka seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau ditebarkan angin ke tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Menurut kisah Qabil Akbar, malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Dikatakan olehnya, Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arsy, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan, maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah pohon ars yang gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut. Titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk yang mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Disebutkan bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa seorang pemuda kafir. Setelah mencabut nyawanya dan dibawa ke langit, beliau melewati serombongan malaikat, dan mereka bertanya, "Ya malaikat maut, kamu diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa makhluknya. Apakah kamu tidak pernah sesekali merasa kasihan saat mencabut nyawa?" Malaikat maut pun menjawab, "Iya, sebenarnya aku pernah merasa iba. Saat itu aku ditugaskan untuk mencabut nyawa seorang ibu yang baru melahirkan putranya di tengah hutan sendirian. Aku merasa iba terhadap ibu karena harus berpisah dengan bayi tersebut dan meninggalkannya sendirian di tengah hutan, dan aku merasa iba terhadap nasib bayi tersebut karena sendirian di tengah hutan." Para malaikat pun kembali bertanya, "Apa kamu tahu siapa roh yang baru saja kamu cabut ini?" "Dia adalah bayi dari ibu yang kamu ceritakan tadi." Mendengar hal ini, malaikat maut pun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, hamba memohon ampun kepadamu
dan memohon terhindar dari nerakamu. Karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha berkehendak apakah seseorang hamba akan Engkau jadikan ahli surga atau ahli neraka. Sekian, terima kasih yang telah mendengarkan kisah dari malaikat si pencabut nyawa. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan sedikit kisah dari malaikat pencabut nyawa. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.